Hai adik-adik, sebelum pembelajaran, mari kita kenalan dulu yuk. Namaku Trifosa Paska Agilia dengan NIM 2202101064 dari Prodi PGSD semester 2 kelas C Universitas PGRI Madiun. Hari ini kita akan belajar norma di masyarakat. Yuk kita mulai pembahasannya. Apa sih itu norma? Pengertian norma. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap manusia mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Mereka saling bekerja sama, tolong-menolong, saling bantu, dan sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya itu. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia ini sangat diperlukan suatu norma. Dengan demikian, norma itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah peraturan sama seperti norma? Jawabannya apa ya? Tidak, peraturan tidak sama seperti norma. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya, peraturan lalu lintas. Biasanya, peraturan lalu lintas itu tertulis. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sementara norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya, norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis, misalnya kewajiban menghormati orang tua. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk norma. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh, kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya seperti merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Selanjutnya yang nomor 3, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua dan lain-lain. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali, biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh seperti larangan untuk membunuh orang lain. Bagaimana sih cara melaksanakan norma-norma? Cara melaksanakan norma yang ada di sekolah. 1. Mengenakan pakaian atau seragam yang dianjurkan sekolah. 2. Sopan kepada guru dan pegawai lain di lingkungan sekolah. 3. Tidak berbohong kepada teman, guru, dan orang lain yang ada di lingkungan sekolah. 4. Menghormati perbedaan dengan agama lain yang ada di lingkungan sekolah.
Dan selanjutnya ada cara melaksanakan norma di rumah. 1. Mengucap salam ketika masuk ke rumah. Kedua, menghargai orang yang sedang berbicara. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Keempat, pada saat makan, jangan sambil berbicara. Kelima, bersikap rukun dengan siapa saja. Keenam, menghormati orang yang lebih tua. Ketujuh, mengetuk pintu dan memberi salam apabila bertamu ke rumah orang. Oke adik-adik, demikian pembahasan singkat tentang norma yang ada di masyarakat. Semoga pembahasan ini menjadi berguna bagi kita semua. Saya akhiri video ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.